Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aini Santika dengan NIM 2110094 dari kelas 2D Pendidikan Islam Anak Usia Dini VTK UIN Mataram. Adapun tujuan pembuatan video kali ini adalah saya akan menjawab 4 pertanyaan yang telah diberikan oleh dosen pengampu saya sebagai pemenuhan tugas UAS saya, yaitu dalam mata kuliah profesi keguruan. Langsung saja kepada keempat pertanyaannya. Soal pertama adalah, jelaskan apa yang Anda ketahui tentang profesi keguruan. Apa sih itu profesi keguruan? Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu dari kedua kata tersebut, yaitu profesi dan keguruan. Profesi adalah suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian dari seseorang yang memiliki profesi tersebut. Nah, berarti di sini profesi tersebut tidak sembarang orang dapat memilikinya karena membutuhkan suatu keahlian yang didapatkan dari proses pendidikan dia sebelumnya. Sedangkan guru adalah seseorang yang memiliki tugas utama, yaitu mendidik, membimbing, mengajar, mengevaluasi, dan mengarahkan peserta didik dalam pendidikan yang namanya pendidikan formal seperti SMP, SMA, TK, ataupun SD. Jadi dapat kita simpulkan bahwa profesi keguruan itu adalah suatu pekerjaan atau jabatan seseorang yang diberikan nama, yaitu seorang guru, yang dimana seseorang tersebut memiliki keahlian dalam bidang keguruan tersebut, yang dimana seseorang tersebut mendapatkan keahlian tersebut melalui suatu pendidikan tentang keguruan tersebut. Jadi seperti itu ya. Pertanyaan kedua, bila Anda diminta untuk berpendapat tentang kode etik guru, apakah kode etik tersebut terlalu mengikat seorang guru atau justru membantu mempertahankan profesi keguruan tersebut? Nah, kode etik seorang guru ini terdapat nilai-nilai, norma-norma, serta aturan-aturan profesionalisme kita sebagai seorang guru yang dimana disepakati dan diterima oleh guru tersebut sebagai suatu pedoman hidup atau sikap dan perilaku kita sebagai seorang guru dalam melaksanakan tugas dan kewajiban kita sebagai seorang pendidik dan pengajar. Menurut saya, di tiap-tiap profesi, baik itu profesi kedokteran, profesi guru, itu tentu memiliki yang namanya kode etik profesi. Karena di dalam kode etik tersebut terdapat yang namanya pedoman sikap dan perilaku dalam berprofesi. Ya, seperti yang sedang kita bahas sekarang, yaitu kode etik profesi keguruan, yang dimana dalam kode etik ini kita sebagai seorang guru mendapatkan suatu pengajaran yang dimana kita harus berperilaku dan bersikap baik kepada peserta didik kita, supaya dimana ketika peserta didik kita itu melihat kita memiliki yang namanya kode etik baik, maka akan diikuti oleh peserta didik kita, terutama bagi kita seorang pendidik di anak usia dini ya, karena anak usia dini sangat-sangat bisa meniru langsung apa yang ia lihat, terutama kita sebagai seorang pendidik. Menurut saya, adanya kode etik profesi keguruan ini sama sekali tidak mengikat seorang guru, namun malah mempertahankan profesi keguruan tersebut dan mampu membantu tercapainya tujuan pendidikan di Indonesia. Karena bila seorang guru memiliki kode etik yang baik, maka anak didiknya juga pasti akan memiliki kode etik yang baik juga. Karena guru itu adalah sebagai seorang contoh ataupun sebagai seorang pembimbing, yang dimana ketika kita membimbing seorang anak, terutama dalam masa usia dininya, pasti anak akan cepat mencontoh bagaimana sikap dan perilaku kita sebagai seorang guru. Nah, maka dari itu adanya kode etik profesi keguruan ini dapat membantu kita sebagai seorang didik dapat bersikap baik terhadap anak-anak didik kita, sehingga mampu menghasilkan anak-anak didik yang baik pula. Beralih ke nomor 3, menurut Anda, apakah peranan guru dalam administrasi pendidikan?
Nah, menurut saya pribadi, peranan guru dalam administrasi pendidikan tentunya pasti ada dan sangat penting dalam peranan tersebut. Contohnya saja dalam administrasi sekolah. Dalam administrasi sekolah terdapat yang namanya administrasi kesiswaan. Nah, tugas guru dalam administrasi ini itu adalah mengelola bagaimana data-data siswa, contohnya seperti identitas, kehadiran, dan segala hal yang menyangkut pengelolaan data siswa tersebut. Dan masih ada lagi peranan guru dalam administrasi pendidikan, contohnya juga dalam sekolah itu ada yang namanya administrasi personalia, administrasi kurikulum, administrasi sarana dan prasarana, dan administrasi hubungannya dengan masyarakat. Nah, dari 5 administrasi yang ada di sekolah, tentunya kita sudah dapat menyimpulkan bahwa peranan guru dalam administrasi pendidikan itu sangatlah penting. Tanpa guru, maka suatu proses pendidikan juga tidak akan berjalan dengan lancar. Dan ketika suatu proses pendidikan tidak berjalan dengan lancar, maka tujuan pendidikan juga tidak akan tercapai. Nomor 4. Dikatakan bahwa setiap kegiatan supervisi hendaklah berlandaskan pada falsafah Pancasila. Nomor A, itu berikan 2 contoh kegiatan supervisi yang berlandaskan Pancasila. Yang B itu adalah berikan 2 contoh kegiatan supervisi yang tidak berlandaskan Pancasila. Setiap kegiatan supervisi tentunya hendaklah berlandaskan atas falsafah Pancasila. Karena telah kita ketahui bersama bahwa Pancasila itu merupakan dasar dari negara kita tercinta, yaitu negara Indonesia. Sehingga bagi para supervisi menyatakan bahwa Pancasila itu adalah prinsip fundamental mereka. Nah, dalam kegiatan supervisi mereka juga, mereka harus yang namanya mengamalkan nilai-nilai dan norma-norma yang terkandung dalam Pancasila. Nah, sekarang saya akan memberikan masing-masing 2 kegiatan supervisi yang berlandaskan Pancasila dan tidak berlandaskan Pancasila ya. Nah, sekarang saya akan memberikan dulu contoh dari supervisi yang berlandaskan Pancasila. Nah, ketika seorang supervisi melakukan sebuah kegiatan supervisi dalam lingkungan sekolah atau proses pembelajaran, nah di dalamnya seorang supervisi tersebut juga mampu mengajarkan yang namanya nilai-nilai dan norma-norma yang terkandung dalam falsafah Pancasila tersebut. Begitu juga sebaliknya, adapun contoh dari supervisi yang tidak berlandaskan Pancasila, itu ketika seorang supervisi melakukan supervisinya dalam sebuah sekolah atau proses pendidikan, dia tidak mengamalkan yang namanya nilai-nilai dan norma-norma Pancasila dalam proses pembelajaran tersebut. Nah, adapun contoh kedua dari kegiatan supervisi yang berlandaskan Pancasila, itu ketika seorang supervisi dalam mengemban suatu kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai seorang supervisi, dia masih berpegang teguh kepada yang namanya nilai-nilai dan norma-norma yang terkandung dalam falsafah Pancasila tersebut. Nah, adapun contoh kedua dari kegiatan supervisi yang tidak berlandaskan atas Pancasila, itu sebaliknya dari contoh yang telah saya bacakan tersebut. Ketika seorang supervisi dalam mengemban suatu kewajiban dan tugasnya tidak yang namanya berpegang teguh kepada nilai-nilai dan norma-norma Pancasila, maka itu bisa dikatakan bahwa kegiatan supervisi tersebut tidak berlandaskan atas Pancasila. Sekian video dari saya telah menjawab 4 pertanyaan sebagai pemenuh